pembukaan ini biasanya saya kalau setiap pembahasan fikih biasanya saya buka tentang pembahasan hal-hal mengenai pentingnya fikih atau mazhab itu sendiri. Karena kadang-kadang gini ya Bapak-bapak sekalian, masuk nih. banyak orang nih kadang-kadang ngapain sih saya bermadhab kan gitu kan? Pentingnya mazhab itu apa? Terus apa harus saya itu bermadhab? Boleh nggak saya ini nggak bermadhab misalnya? Nah, karena kan ada tuh beberapa golongan tuh yang mengajak, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gak usah kita madhab. Madhab itu belum tentu benar katanya. Saya pernah juga dengar langsung kan, buat apa kita bermadhab katanya. Madhab itu juga belum tentu benar katanya kan gitu. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah katanya. Nah, ada yang mengajak seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, benar nggak seperti itu? Apa kita tuh harus bermadhab atau tidak? Boleh tidak kita nggak bermadhab, ya kan? Dan mazhab-mazhab dalam fikih tersebut, mazhab-mazhab dalam fikih itu apa saja? Ya kan, gitu. Dan kalau mazhab ini kan banyak nanti. Apakah boleh saya campur-campur mazhab? Atau saya itu harus berpegang pada satu mazhab saja? Nah, insya Allah untuk jalsah pertama ini atau pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan membahas tentang hal-hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah PDF-nya kalau yang mau nanti kami bagikan. Sementara ini kami share screen dulu ya. Nanti kalau memang ada yang mau boleh di japri atau di share di grup nanti setelah kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini ada ibu-ibunya di sini nih. Di offline-nya juga ada ibu-ibu. Kayaknya di online-nya di Zoom ada ibu-ibu nggak nih ya? Ada ibu-ibu juga ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan bahas pembahasan pertama, poin pertama mengenai apa itu mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab itu secara bahasa dia bentukan dari fiil madinya kan, kalau bentuk fiil madi itu kan dari kata zahaba. Nah, secara bahasa mazhab tersebut adalah bentuk dari isim makan. Isim makan tuh kalimat yang menunjukkan makna tempat. Yang berarti tempat tujuan. Nah, secara istilah, maksudnya istilah apa? Istilah menurut ulama mazhab atau menurut ulama fikih, mazhab itu apa? Suatu jalan atau metode tertentu yang dilalui oleh para imam mazhab dalam mengambil hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang berbeda-beda. Oke, di sini kita pahami dulu. Mazhab itu apa? Suatu jalan atau metode tertentu yang dilalui oleh para imam mazhab dalam mengambil hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang berbeda-beda. Oke, kita ambil contoh misalnya mazhab kita. Mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau terkenal dengan mazhab Imam Syafi'i. Atau lebih ringkas mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i itu maksudnya dikatakan mazhab Syafi'i itu apa? Yaitu suatu jalan atau metode tertentu yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk mengambil, metode tersebut digunakan untuk mengambil hukum-hukum syariat. Dari sumbernya berbeda-beda adalah Al-Quran, terus hadis, terus qiyas dan lain sebagainya. Nah, jadi sumbernya itu tetap semua sumber itu Quran dan hadis. Maka sungguh aneh kalau ada orang mengatakan, ayo kita kembali kepada Quran dan hadis. Seolah-olah dia ingin mengatakan mazhab itu enggak, sumbernya bukan Al-Quran dan hadis. Enggak seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Para imam mazhab, semua ulama dalam mereka mengambil hukum, sumbernya pasti Al-Quran dan hadis. Pasti Al-Quran dan hadis. Atau kalau tidak ijma atau kiasnya, ya kan? Tapi sumber utamanya tetap Quran dan hadis. Nah, hanya saja di dalam mereka menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis, mereka menggunakan metode tertentu. Metode tertentu. Sehingga dengan metode tersebutlah mereka mengambil hukum. Kalau nggak pakai metode, ada orang-orang sekarang kan menggunakan katanya nanti, ayo kita gali Quran dan hadis, gali hukum melalui Quran dan hadis langsung. Kalau nggak punya metode, nanti akan terjadi apa? Guru kami bilang nanti akan terjadi pelin-pelan dalam hukum. Contoh, nanti dia ngaji kitab Bukhari, nanti di dalam kitab Bukhari disebutkan hukum, contohnya ketika berpuasa
batalnya puasa batalnya puasa sebab ijamah atau sebab berbekam. Wah, nanti langsung dia katakan, oh ini hadis sahih ini. Ini hadis sahih ini, berarti kalau lagi puasa kita berhijamah atau bekam, berarti hukumnya batal dong puasa. Tahu-tahu dibuka sebelahnya lagi, nanti ada dalil hadis berbekamnya Nabi ketika puasa. Nah, nanti dia akan jadi pelin-pelan, bingung dia. Jodoh ini yang mana satu ini? Hadis ini sama-sama sahih. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian, dalam menentukan hukum nggak semudah itu, nggak semudah mentang-mentang hadisnya sahih langsung dapat hukumnya, enggak. Harus ada metode tertentu. Ini bagaimana nih kalau ada dua hadis yang bertentangan? Bagaimana kalau ada antara ayat dengan hadis misalnya bertentangan? Bagaimana kalau ada hadis ini umum? Bagaimana cara nanti hadis ini mentaksis dalil yang umum? Nah, begitulah. Jadi itu madhab ya. Jadi dari penjelasan ini kita bisa paham bahwasanya madhab setiap imam itu bukan sumber sumbernya maksudnya setiap madhab yang dilalui imam-imam tersebut atau setiap madhab yang ada sekarang, baik itu madhab Syafi'i, Hambali, Maliki ataupun Hanafi, itu sumbernya tetap Al-Quran dan hadis. Maka jangan kita terkecoh atau tertipu golongan-golongan yang mengatakan ayo kembali kepada Quran dan hadis, ayo kembali kepada Quran dan hadis. Kata-kata ini kita terkecoh lagi. Setelah kita tahu paham makna mazhab itu, maka kita akan paham, oh ternyata mazhab itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Hanya saja ulama-ulama mazhab tersebut mereka menggunakan metode tertentu di dalam menggali hukum-hukum tersebut. Sehingga tidak akan terjadi pelin-pelan. Baik, kita lanjut poin berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang keharusan berpegang kepada mazhab. Poin kedua adalah apa harus saya berpegang kepada mazhab? Nah, sekarang kita perlu poin mazhab pertama. Insyaallah, alhamdulillah. Ini banyak suara ini nih. Bapak Ibu sekalian yang lagi coba suaranya di mute dulu nih, bisa di mute nggak? Gimana caranya? Dari admin aja Pak Ustadz. Hah? Dari admin bisa Pak Ustadz. Ya, saya lagi coba nih. Bisa. Mute all. Oke, kayaknya bisa nih. Udah ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang poin kedua adalah keharusan berpegang kepada mazhab. Apa harus zaman sekarang nih? Apa harus saya ini bermazhab dalam beragama? Misalnya sholat harus ikut mazhab gitu. Beribadah saya harus ikut mazhab gitu. Apa harus? Nah, maka di sini penjelasannya, ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap mukallaf yang belum mencapai tingkatan mujtahid mutlak untuk berpegang kepada salah satu mazhab tertentu dari mazhab yang 4 dalam cabang-cabang ijtihad. Nah, jadi kapan seseorang itu dia wajib bermazhab, kapan dia boleh nggak bermazhab? Malah kadang sampai satu tingkatan tertentu orang nggak boleh, haram dia jadi muqallid atau taklid. Pertama, kalau orang ini dia tingkatannya bukan mujtahid mutlak, dia mukallaf tapi tingkatannya bukan mujtahid mutlak, maka dia wajib bermadhab dari salah satu 4 madhab yang ada sekarang. Tapi kalau dia itu seorang mujtahid, adapun seorang mujtahid mutlak, maka haram baginya bertaklid dalam perkara yang dia mampu berijtihad. Nah, sekarang ini ada beberapa ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat pintu ijtihad itu udah tertutup sejak tahun 600 Hijriah. Nanti semenjak generasi atau kurun ke-6 itu pintu ijtihad sudah tertutup. Maknanya udahlah nggak ada lagi mujtahid mutlak. Ya kan, nggak ada mujtahid mutlak. Yang mazhab udah nggak ada yang bisa buat mazhab barulah gitu. Tapi Al-Imam As-Suyuti sendiri beliau berpendapat enggak. Mujtahid mutlak itu pintunya enggak tertutup. Bahkan beliau mengaku beliau mujtahid mutlak gitu. Walaupun pada akhirnya beliau tetap mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri.
Nah, kalau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan pintu ijtihad itu masih terbuka, maka silakan. Kalau memang kita merasa tingkatan kita sudah mencapai tingkatan mujtahid mutlak, ya kan? Sudah mencapai tingkatan mujtahid mutlak, maka kita boleh, bahkan memang harus gitu. Kita harus punya dalam beribadah kita nggak boleh ikut madhab lah. Nah, terus jadi pertanyaan kan, loh, syaratnya apa? Apakah saya ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang mujtahid mutlak? Nah, kalau memang syarat-syarat ini ada, maka kita syarat-syarat ini terpenuhi, berarti memang kita ini layak dikatakan sebagai mujtahid mutlak dan boleh bahkan harus dalam beribadah pakai pendapat sendiri gitu. Nah, di antara syarat-syaratnya adalah syaratnya ini sebagaimana syarat dalam apa? Qadhi. Syarat qadhi itu di antaranya orang yang mujtahid mutlak itu dia harus mengetahui semua dalil Al-Qur'an dan hadis dalam hukum-hukum. Kemudian dia harus mengetahui semua cabang ilmu bahasa dan apa? Dan perbedaan-perbedaan pendapatnya. Kemudian dia harus tahu dalil khos dan dalil am dan khosnya. Kalau ini am, maka yang mentaksis dalil tersebut apa? Contoh dalam bahasa dia juga harus tahu perubahan-perubahan bahasa, jelas ya sorofnya. Terus mana makna umum, mana makna khusus dalam suatu bahasa. Kalau cuman modalnya terjemahan Al-Quran atau terjemahan hadis, ini belum bisa ini, belum layak ya. Berpegang apa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi pegangannya cuman terjemahan kitab Bukhari, Muslim, atau terjemahan Al-Quran. Nah, nggak usah pecicilan lah kalau bahasa saya, nggak usah pecicilan mau buat madhab sendiri gitu ya. Udahlah kamu ikut yang selamat aja. Ujung-ujungnya orang-orang yang begitu-gitu tuh, ujung-ujungnya juga ikut gurunya. Akhirnya apa? Ikut gurunya, berarti dia ikut madhab gurunya kan gitu. Mereka mengatakan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Hanafi belum tentu betul. Emangnya guru kamu pasti betul? Kalau mereka memang benar, setiap ulama tuh nggak ada yang semuanya pasti betul, nggak ada. Nah, dalam ijtihad mereka mungkin ada kesalahan. Tapi kalau sekelas imam-imam madhab itu ada kesalahan yang mereka sudah memenuhi syarat, apalagi kita yang jauh daripada hal-hal tersebut atau syarat-syarat tersebut. Maka bisa dibilang lah kalau sekarang ini oke lah kita ikut pendapat kan pendapat yang mengatakan pintu ijtihad tidak tertutup, ya nggak apa-apa silakan. Kalau memang ada yang mau bermadhab sendiri atau buat madhab sendiri ya silakan. Tapi itu tadi harus lihat dulu sudah masuk kriteria belum. Nah. Baik, lanjutnya. Sekarang madhab dalam fikih. Nah, jadi dulu tuh mazhab dalam fikih itu nggak terbatas banyaknya, hanya 4 tuh nggak. Kalau kita kan sekarang tahunya cuma 4. Kenapa? Karena mujtahid dalam umat ini banyak sekali nggak terhitung jumlahnya, Pak Bu. Jadi dari zaman sahabat itu bisa dibilang mereka apa? Mereka beramal nggak mengikuti mazhab, enggak. Karena apa? Banyak sahabat itu mereka mujtahid semua karena mereka berjumpa dengan Nabi, ya kan gitu kan. Jadi mereka beramal nggak boleh taklid gitu. Terus tabiut tabiin, baik dari kalangan sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ini rata-rata mereka nih tingkatannya memang mereka tingkatan sudah mujtahid mutlak, sehingga dalam beribadah mereka nggak boleh taklid, nggak boleh ngikut. Jadi misalnya sholat nih ya, orang yang mujtahid nih, dia sholat, nggak boleh dia ngikut, oh saya ngikut cara ibadahnya si fulan, nggak boleh. Dia harus dengan ilmu pengetahuannya sendiri. Kenapa? Dia udah sampai tingkatan seperti itu kan. Tapi kalau belum sampai kayak kita nih nggak boleh. Oh saya sholat pengen sesuai ilmu saya, ilmu kita semana gitu loh. Ilmu kita semana gitu. Tapi kalau ulama-ulama dulu, para mujtahid dulu memang mereka harus apa namanya? Harus beribadah sesuai ijtihad mereka masing-masing, nggak boleh taklid gitu. Nah, jadi kalau ditanya ada berapa mazhab dalam Islam? Banyak sekali, nggak bisa dihitung. Nah, setelah berlalunya zaman, berlalunya waktu, maka mazhab-mazhab itu tinggallah ada 11 mazhab yang masih bertahan. Masih bertahan tuh maksudnya memiliki pengikutnya ada, terus kitab-kitabnya masih ada gitu. Nah, yaitu apa mazhab yang 11 itu? 4 mazhab yang kita ketahui sekarang, ditambah mazhabnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri,
Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, Lais bin Sa'ad, mazhabnya Ishaq bin Rawahai, Ibnu Jarir, Daud, dan Al-Azra'i. Nah, tiap-tiap mazhab ini memiliki pengikut yang berfatwa dan menentukan hukum berdasarkan metode mazhabnya masing-masing tersebut. Nah, jadi setelah berlalunya masa, zaman dulu lah, kita bilang zaman dulu ya, ini 11 mazhab tersebut masih bertahan. Akan tetapi setelah 500 tahun kemudian, mazhab-mazhab tersebut punah. Nah, punah itu maksudnya gimana? Dikarenakan kematian ulama dan lemahnya keinginan. Maksudnya lemahnya keinginan itu gini, ulama-ulama dari kalangan mereka sudah banyak wafat, terus kitab-kitabnya pun tidak ada penerus-penerusnya lagi. Kitabnya nggak sempat tertulis. Kemudian ulama pengikut-pengikut dari kalangan mazhab tersebut pun nggak ada penyebar-penyebarnya. Nah, inilah sebab punahnya mazhab tersebut. Akhirnya setelah 500 tahun yang bertahan cuman mazhab yang kita ketahui sekarang, yaitu 4 mazhab tersebut. Yaitu mazhab apa? Hanafi, Al-Imam Nu'man bin Sabit, kemudian mazhabnya Imam Malik, kemudian mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Ini yang bertahan sampai sekarang. Maksudnya bertahan itu pengikutnya ulama-ulamanya banyak, terus kitab-kitabnya pun masih terjaga. Jadi masih tertulis gitu. Sedangkan mazhab-mazhab sebelumnya nggak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Misal ada orang mengatakan, oh saya ikut mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Mana ada nggak bukti otentiknya gitu? Kamu ikut mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Mana apanya? Kitabnya. Mana fatwa-fatwanya ulama-ulama dari mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Nah, zaman sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi tinggallah 4 mazhab yang masyhur tersebut. Baik, berikutnya adalah keharusan berpegang kepada salah satu dari mazhab. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih Bapak Ibu sekalian, mazhab itu ada 4 ya kan? Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Nah, ini apakah saya boleh ikut 4-4-nya atau harus berpegang kepada salah satu dari mazhab? Oke, berdasarkan alasan sebelumnya, maka para alim ulama menjelaskan bahwasanya tidak boleh taklid mengikuti selain dari mazhab imam yang 4. Oke. Nah, jadi kita gangguan dari pemateri ini. keluar ya. Kendala. Lagi trouble jaringan itu, Pak. Sabar, Pak. Ya. Ntar kita menunggu masuk lagi. Ya, Ustaz. Kita tunggu aja nanti. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Terputus tadi Pak ya? Aduh, ini gangguan sinyal juga di sini nih. Ya, Ustaz. Oh, yes. Sampai mana tadi ya, Pak? Sampai mazhab tadi, Ustaz. Belum jauh ya putusnya berarti ya? Belum, Ustaz. Oke.
Baik, keharusan berpegang kepada salah satu. Nah, keharusan berpegang pada salah satu mazhab. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Setelah berlalunya 500 tahun kemudian, maka mazhab yang terjaga itu cuma 4. Maksudnya terjaga itu bagaimana? Mazhab yang lain nih, yang 7, berarti kan tadi 11. Yang 7 ini tinggal nama lah. Kenapa kita bilang tinggal nama? Kenapa? Karena mazhab-mazhab tersebut tidak ada jaminan terbebas dari tahrif, penyelewengan atau tabdil perubahan. Contoh ada orang ngaku saya pengikut mazhab Imam Laits bin Sa'ad. Nah, kamu kitabnya apa? Nggak ada kitabnya. Terus nggak ada mata rantai sanadnya, nggak ada. Misalnya kan gitu kan. Maka itu rentan atau gampang sekali terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam praktek-prakteknya nanti. Kalau seandainya terjadi penyelewengan, nggak ada yang bisa koreksi. Kenapa? Buktinya nggak ada kan gitu kan. Nah, jadi sehingga mazhab yang boleh diikutin atau yang harus kita pegang ya hanya boleh salah satu dari 4 tersebut. Nah, terus ini saya langsung bahas ke poin berikutnya, yaitu kebolehan pindah mazhab. Nah, boleh nggak kita pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain? Contoh, kita nih mazhabnya Syafi'i kan. Oh, saya pingin puasanya nanti cara Hanafi atau sholatnya itu cara Hambali, boleh nggak? Nah, di dalam kitab Fawaidul Makkiyah dijelaskan, ulama menjelaskan boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Oke, poinnya gini Pak ya. Pertama tuh kalau ditanya pertanyaan, boleh nggak pindah mazhab ke mazhab lain? Boleh, silakan. Tapi, ya kan, ada syaratnya. Selama sebentar nih, saya matikan mic-nya dulu. Dan memang tidak bisa satu aja. Memang harus kedua belah pihak. Ya, yang tidak merasa harus jadi ustaz. Kenapa? Kalau tidak merasa nanti anak-anak tidak menganggap, itulah awal daripada tidak baiknya akhlak itu. Saya unmute dulu Pak ya. Jadi sekali lagi yang suka sorak-sorak, suka lari-lari. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, boleh berpindah satu mazhab ke mazhab lain? Boleh ya. Jawabannya tetap boleh. Tapi ingat ada syaratnya. Syaratnya sebaik selamanya atau dalam keadaan tertentu dengan syarat tidak terjadi talfik. Kita tuh boleh pindah mazhab selamanya. Oke, hari ini saya tinggal di Indonesia. Saya mazhabnya Syafi'i. Boleh nggak saya pindah ke Hanafi gitu? Ya silakan, nggak apa-apa. Mau selamanya jadi ashabul ahnaf gitu atau pengikut mazhab Hanafi silakan gitu. Atau dalam keadaan tertentu. Contoh saya uduknya aja lah, pingin apa tuh? Uduknya aja atau uduknya pingin ikut cara Hanafi, boleh nggak? Boleh, ya kan gitu. Tapi syaratnya tidak boleh terjadi talfik. Talfik itu apa? Campur aduk. Apalagi campur aduk tuh gini, satu konteks ibadah, tapi caranya mazhabnya campur aduk gitu. Apalagi kadang-kadang cari ringannya. Nanti kayak gini, saya pernah dengar penjelasan ulama, kalau boleh campur aduk ya. Nanti ada orang datang pakai celana pendek, ya kan begitu kan? Pakai celana pendek, terus tangan kanan gandeng perempuan, tangan kiri pegang anjing, terus ya gitu. Ditanya, Pak, Bapak mau kemana? Mau sholat, katanya ke masjid. Astagfirullahaladzim. Bapak kok pakai celana pendek, katanya. Kenapa rupanya? Itu aurat, Pak. Menurut mazhab siapa? Mazhab Syafi'i, Pak. Oh, kamu nggak tahu. Menurut mazhab Sufyan Ats-Tsauri, aurat itu cuma 2, kubul dan dubur katanya. Asal udah bagian depan, bagian belakang tutup, udah tutup aurat. Jadi lutut itu nggak aurat gitu. Jadi nggak apa-apa pakai celana pendek. Oh gitu Pak, iya. Nah terus Bapak kok gandeng perempuan? Kan membatalkan wudhu katanya. Loh kata siapa? Ini kan istri saya. Menurut mazhab Hanafi, istri nggak membatalkan wudhu. Gitu. Oh gitu ya. Nah terus Bapak kok gendong anjing? Kan najis. Oh kata siapa? Mazhab Maliki, anjing nggak najis. Anjing nggak najis. Oh gitu ya. Nah akhirnya apa? Jadi amburadul, campur aduk seperti itu kan. Nah itulah yang tidak boleh. Jadi talfik namanya. Satu konteks ibadah, mau sholat atau dia ada konteksnya ibadah, tapi dia campur aduk. Amburadul.
Seperti wudhu. Kita wudhunya nanti cara mazhab Syafi'i atau kita wudhunya cara Hanafi. Tapi nanti yang membatalkan wudhunya cara Syafi'i, nanti campur aduk gitu. Kita akan cari ringan-ringannya gitu. Ringan-ringannya. Maka kalau mau berpindah mazhab, kita harus dalam satu konteks. Maksudnya gini, misalnya wudhu. Maka kita harus tahu, misalnya mau ikut mazhab Hanafi, kita harus tahu cara wudhunya Hanafi, syaratnya, rukunnya, mubtilatul wudhunya, yang membatalkan wudhu cara Hanafi apa. Nah, kalau sudah tahu silakan ikut mazhab Hanafi dalam hal wudhu tadi. Oh, saya mau puasa ikut cara Imam Malik misalnya. Imam Malik. Maka kita harus tahu syarat rukunnya puasa menurut mazhab Maliki apa. Kemudian yang membatalkan wudhu, membatalkan puasa menurut mazhab Maliki apa. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka boleh silakan kita berpuasa ikut mazhab Maliki. Tapi kalau kita nggak tahu, cuma tahu sepenggal aja nggak boleh. Nggak boleh. Nanti akan jadi apa? Kita tasahul kan. Tasawuf itu apa? Meringan-ringankan atau memudah-mudahkan. Talfik jadi yang mencampur aduk dalam apa? Mazhab dalam satu konteks ibadah. Itu nggak boleh itu. Baik, kemudian ini ada poin berikutnya ini belum masuk PowerPoint-nya tadi Pak. Ini saya tambahin sedikit. Sekarang kita masuk tentang biografi penulis Matan Takrib. Nah, Matan Takrib, penulis Matan Takrib. Jadi kitab Tadzhib itu adalah syarah atau dalil-dalil daripada kitab Matan Takrib. Nah, sedangkan kitab Matan Takrib itu sendiri siapa penulisnya? Penulisnya adalah Qadhi Abu Syuja Syihabuddin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Kadang penyebutannya tuh Al-Asbahani, kadang Al-Asfihani. Memang Al-Asfihan itu kan nama suatu daerah, nama daerah Ajam. Sehingga nama tersebut diarabkan. Nah, jadi orang Arab kadang-kadang nyebutnya pakai menggunakan ba, Asbahan. Kadang-kadang pakai fa, ya kan, Asfihan. Ya, jadi beliau asalnya adalah orang Asfihan. Beliau adalah seorang alim ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Seorang soleh, orangnya zuhud terhadap dunia, dan beliau pernah juga menjabat sebagai hakim atau qadhi dan sempat menjadi menteri di usia 47 tahun. Dan beliau ini terkenal dengan kedermawanannya. Saking dermawannya, bahkan pernah beliau ini mengangkat 10 orang pembantu untuk membagi-bagikan uang. Dalam kitab Syarah Baijuri itu saya baca itu, jadi 10 orang ini masing-masing dikasih uang itu 120.000 dinar. Setiap orang dikasih uang 120.000 dinar, jadi 10 orang itu berapa dinar tuh? 1.200.000 dinar. Nah, itu disuruh bagi-bagikan itu. Maka semua orang dapat, mau orang miskin, orang kaya, semuanya kebagian lah pokoknya. Orang-orang biasa semua dibagi. Jadi kalau uang dinar itu kan ala shawab itu sekitar 4,25 gram emas. Jadi kalau emas sekarang 1 juta ya berarti sekitar 4 jutaan lah ya. Itu 1 dinar Pak. Sekarang itu yang dibagikan 1.200.000 dinar. Itu uangnya berapa banyak tuh? Hah? Triliun. Jadi belum ada kan orang dermawan bagikan duit sampai triliunan kan? Ini beliau ini Al-Imam Abu Syuja ini sampai diupahnya orang 10 orang untuk bagi-bagikan duit. Nah, kemudian di usia senja beliau menetap di Madinah dan berkhidmat di Masjid Nabawi. Bisa dibilang ketika menjelang usia senja beliau, Al-Imam Qadhi Abu Syuja ini, beliau beruzlah di Masjid Nabawi dan beliau berkhidmat sana. Membersihkan Masjid Nabawi, nyalakan lampu, kemudian makamnya Rasulullah SAW pun dibersihkan sama beliau, jaga makam lah. Dan beliau ini Allah Subhanahu Wa Taala karuniai umur panjang. Usianya sampai 160 tahun. Jadi beliau tuh lahirnya sekitar tahun 433 Hijriah, wafatnya tahun 593 Hijriah. Jadi usianya 160 tahun. Dan yang luar biasanya, di usia beliau 160 tahun ini, tidak ada satupun anggota tubuhnya tuh yang ya, kata kita tuh cacat lah, apa tuh kayak melemah. Kan biasa orang kalau makin tua kan ada yang matanya rabun, ya kan? Ada yang badannya bungkuk, ada yang giginya habis, segala macam lah, pasti biasanya orang-orang tua gitu. Tapi luar biasa,
Masya Allah lah, karunia Allah nih. Beliau ini di usia 160 tahun, ini tubuhnya masih normal. Maksudnya anggota tubuhnya semua, alhamdulillah, bagus semuanya. Sehingga orang-orang tanya, wahai Syekh, apa resepnya kan? Resepnya kok di usia tua ini sampean lah kalau sekarang ya, Bro. Sampean atau jenengan ini bisa tubuhnya sehat, masih gitu, katanya terjaga lah gitu. Maka apa kata beliau? Dahulu di usia muda, aku menjaga tubuhku agar tidak bermaksiat kepada Allah. Sehingga di usia tua, Allah lah yang jaga tubuhku daripada segala macam penyakit dan cacat. Itu resepnya. Jadi insya Allah kalau kita di usia muda ini, ya kan, kita gunakan mata kita. Tapi mata saya juga ada ini juga, pakai kacamata ini. Tapi kita nanti jangan pula kita ada orang yang misalnya sakit-sakit atau apa, terus kita bilang, ini kamu nih mudanya suka maksiat, nggak boleh gitu ya. Ini bukan ada mafhum mukhalafah, enggak. Kalau ada orang sampai usia tua dia masih sehat, kita sangka baik. Oh, nih pasti dia mudanya ini taat kan gitu. Tapi kalau ada orang nanti dia usia tuanya dia sakit atau apa, nggak boleh kita sangka buruk, ya kan? Sangka buruk. Maka kita niatkan di usia muda ini kita gunakanlah yang jelaskan dalam hadis kan disebutkan Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali di usia muda. Maka kita nih masih usia muda tuh ya masih 40 tuh hitungannya masih pemuda kok. Ya. Gunakanlah waktu kita pikiran. Kalau muda ini kan pikiran masih fresh, tenaga masih kuat, ya kan. Terus konsentrasi masih terjaga. Maka gunakan untuk hal-hal yang baik. Ngaji, alhamdulillah nih kita bisa ngaji, ya kan, bisa saling berbagi ilmu, duduk dalam majelis ilmu, terus gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan sebab kita menggunakan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah di usia yang muda ini, mudah-mudahan nanti di usia tua Allah Subhanahu Wa Taala pelihara anggota tubuh kita daripada penyakit ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian beliau wafat tahun 593 Hijriah dan beliau dimakamkan di dekat dengan arah pintu Jibril, ya kan? Arah Jibril itu pintu Jibril ya. Itu hanya beberapa jarak saja dari makamnya Rasulullah SAW. Sangat dekat makam beliau dengan makamnya Rasulullah SAW. Ini adalah biografi penulis Matan Takrib. Nah, sekarang keistimewaan kitab takrib tersebut. Nah, jadi ajib ya Bapak Ibu sekalian nih. Kitab takrib nih Bu. Kitabnya sebenarnya kitab risalah. Kitab risalah itu kan kitab kecil gitu. Kitab kecil terus ditulisnya di zaman beliau tuh berarti tahun 400 Hijriah. Sekitar tahun 400 Hijriah. Sampai sekarang berarti sudah melewati masa lebih daripada 1000 tahun. 1000 tahun ya. Tahun 400 sampai sekarang sekitar 1000 tahun. Nah, baik di zaman beliau atau sebelumnya atau setelahnya, ini banyak ulama-ulama juga yang menulis kitab-kitab, ya kan? Baik dalam bentuk risalah, syarah ataupun sebagainya. Dan luar biasanya, kitab beliau ini sampai sekarang bisa dibilang hampir di seluruh pesantren, madrasah-madrasah, baik di Indonesia sendiri khususnya maupun di luar negeri. Bahkan saya pernah tanya di Yaman sekalipun atau dimanapun kitab takrib tuh awal-awalnya mesti ngajinya kitab takrib. Nah ini alim ulama katakan ini tanda daripada diterima atau qabuliat, diterimanya ibadah beliau atau kitab beliau ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ada sebab daripada salah satunya kesolehan dan keikhlasan beliau, serta ketawaduan beliau. Nah alim ulama menjelaskan salah satu isyarah yang menunjukkan ketawaduan beliau itu apa? Beliau mengatakan dalam pembukaan mukadimah kitab beliau, nanti insya Allah kita pertemuan berikutnya akan kita mulai baca. Dalam permulaan kitab beliau itu beliau katakan apa? Aku mengarang kitab ini karena permintaan dari teman-temanku, permintaan dari sahabat-sahabatku untuk menulis kitab risalah yang ringkas mengenai dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau bukan keinginan pribadi, bukan, tapi karena ada permintaan dari teman-teman beliau. Itu sikap tawaduk beliau. Dan kemudian sikap kesolehan, kezuhudan, keikhlasan beliau sehingga
kitab tersebut masih bertahan sampai sekarang. Nah, saya pernah dengarkan penjelasan atau apa waktu itu targhib dari Al-Maghfur lah Kiai Haji Uzairon Taifur Abdillah. Salah satu dulu beliau ada pengasuh pondok pesantren besar di Jawa Timur. Nah, beliau katakan ciri-ciri amal ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan jaga sampai hari kiamat. Ciri-ciri amal ikhlas. Nah, kitab beliau ini insya Allah dikarang karena keikhlasan beliau. Dan kitab-kitab ulama lain kalau kita lihat sampai sekarang masih dipelajari, kitab Bukhari, kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, dan syarah-syarahnya, Matan Takrib dan syarah-syarahnya yang lain juga dipelajari sampai sekarang. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan para musannifnya atau mu'alifnya. Maka insya Allah kalau ngaji kita ini ikhlas, saya ikhlas, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ikhlas, insya Allah majelis ini akan bertahan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan walaupun nanti mati kita, nanti akan ada yang neruskan gitu kan. Kan banyak kita lihat ada majelis-majelis setelah wafat muasisnya atau pendirinya, maka digantikan oleh orang yang berikutnya, generasi ke generasi berikutnya sampai berkembang. Bahkan kalau kita lihat kan pesantren-pesantren di Jawa yang besar-besar tersebut, awalnya cuma hanya gubuk kecil, dimulai kajian 1 orang, 2 orang, kemudian berkembang sampai beribu-ribu santrinya, berpuluh-puluh gedungnya. Ini nandakan apa? Keikhlasan daripada muasisnya. Bahkan saya pernah dengar kisah apa tuh Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Nah, beliau ketika mulai ngaji itu muridnya cuma 3 orang. Muridnya cuma 3 orang. Nah, ini alhamdulillah ini kita sekali Zoom ini ada berapa orang nih partisipannya? Kayaknya 50 orang ini. Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah ya istiqomah ngajinya. Amin. 52 Ustaz. 52 ya, Masya Allah. Menang banyak kita dengan Syekh Abdul Qadir Jalani ya, kalau jumlah gitu. Tapi kayaknya keruhaniannya kalah jauh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terimalah. Masya Allah, amin Allah. Amin. Kayaknya untuk pembukaan ini saya nyampaikan ini dulu. Insya Allah pertemuan jalsah keduanya kita akan lebih membahas ke kitab tadzhib tersebut langsung atau kitab Syarah Adilatit Takrib. Baik, masih ada waktu sekitar 20 menit. Mungkin bapak-bapak baik yang offline yang di majelis. Ini ada bapak ibu-ibu juga nih depan saya nih. Di samping ada ibu-ibunya. Atau yang teman-teman di Zoom mungkin ada pertanyaan atau mau diskusi, tanya jawab. Tapi sifatnya gini ya teman-teman, atau bapak ibu sekalian, kalau tahu saya jawab, tapi kalau nggak tahu nanti saya PR lah. Insya Allah. Ada pertanyaan, Bang? Assalamualaikum. Tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Sebentar, ini ada yang tanya ibu-ibu nih. Ya gimana? Oh ya. Ada pertanyaan nih dari ibu-ibu. Katanya ada orang, dia wudhu, dia pakai mazhab Syafi'i. Nah, dia wudhu. Kemudian disentuh istrinya, dia alasan nggak batal wudhunya karena saya ikut Hanafi katanya. Boleh nggak? Nah, maka gimana nih? Berdasarkan penjelasan tadi boleh nggak Bapak sekalian? Nggak boleh ya. Boleh pindah mazhab, tapi harus seluruhnya. Jadi nggak boleh kalau misalnya dia bilang, oh, saya ikut Hanafi nih, nggak batalin wudhu. Kita tes aja. Kalau saya suka saya tes. Emang rukunnya mazhab Hanafi kalau membasuh kepala berapa? Tadi kamu basuh kepala gimana? Kalau mazhab Syafi'i kan basuh kepala gini aja udah cukup ya. Sehelai rambut pun sudah cukup. Mazhab Hanafi nggak cukup. Mazhab Hanafi nggak cukup. Lala sawab seingat saya itu harus minimal 1/3 kepala. Nah, 1/3 kepala gitu. Jadi kalau mazhab Hanafi gini-gini ini nggak sah nih. Nggak sah nih kalau kita kayak gini kan. Nah, kalau orang Indonesia kan suka tuh basuh kepala asik gini kan. Nah, udah. Kalau mazhab Hanafi nggak sah udah seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang oh, saya ikut Hanafi katanya. Kalau memang tadi prakteknya dia paham, betul-betul memang dia cara wudhunya mazhab Hanafi, kemudian dia juga tahu mubtilatul wudhu atau membatalkan wudhunya mazhab Hanafi, ya nggak apa-apa silahkan gitu, boleh gitu. Tapi kalau campur-campur nggak boleh. Talfik intinya nggak boleh.
pindah madhab, ikut madhab lain boleh, yang nggak boleh itu talfik, nggak boleh. Ada lagi? Gimana tadi yang di Zoom nih? Bawa saya silakan Pak, langsung aja Pak. Samsur Ustaz, Ya, silakan Pak. untuk kita yang baru mau belajar fikih ini, tahapan-tahapan kitab yang perlu kita pelajari itu apa saja Ustaz? Biar tahapannya mungkin dasar, mungkin pertengahan, mungkin levelnya tinggi. Itu kalau mazhab Syafi'i itu kitabnya apa aja, Ustaz? Untuk fikih, saya untuk dalam masalah ini pertanyaannya ada dari Bapak Samsuri. Kalau kita mau mendalami fikih, beliau tanya kitab apa yang harus kita dalami. Kita mulailah dari dasar itu kitab apa. Nah dalam hal ini saya hanya nyampaikan yang sesuai kurikulum kami di pesantren lah, dan di pesantren pada umumnya untuk fikih biasanya itu kita dasarnya itu pakai kitab Matan Takrib atau Safinah. Nah ini kitab fikih yang sangat ringan lah pembahasannya ringan, tapi penjelasan definisinya disebutkan semuanya. Dalam kitab Matan Takrib nanti misalnya kita masuk bab rohan itu dijelaskan rohan itu apa, hukum-hukumnya. Walaupun penjelasannya singkat. Nanti setelah ngelewatin takrib, biasanya sebagian dia pakai kitab syarah takrib. Pasangannya gitu ya, kalau setelah matan takrib nanti syarah takrib. Kalau yang mulainya pakai Safinah, nanti biasanya setelahnya pakai syarahnya tuh Kasyifatus Saja, ya kan. Nah setelah itu langsung pada mulainya pakai Fathul Muin boleh, ya kan gitu kan. Fathul Muin. Nah kenapa Fathul Muin? Di Indonesia tuh rata-rata semua pesantren itu tingkat aliyahnya itu dengan Fathul Muin. Kenapa di situ? Karena Fathul Muin ini kitab fikih mazhab Syafi'i yang mana ibaro-ibaro atau pendapat di situ itu semuanya pendapat yang sudah ditarjeh. Bisa dibilang itu pendapat yang mutamad, pendapat sahih, di situ semua lah gitu. Di situ semua. Nah, setelah itu baru kita pakai tingkatannya kitab yang di atasnya lagi. Biasanya pakai syarahnya Minhaj. Kenapa untuk tingkatan di atasnya itu kita menggunakan syarah Minhaj? Karena di syarah Minhaj itu nanti akan dibahas ikhtilaful madzhab, ya kan? Bukan ikhtilaful madzhab, enggak. Dalam satu mazhab nanti akan dibahas kaul-kaulnya. Ada kaul yang sahih, ada muqabilnya, ada muqabil apa ya? Muqabil yang pembandingnya lah di bawahnya, atau ada kaul doifnya sekalian malah, gitu kan? Jadi maksudnya begini, tujuannya apa? Kaul doif boleh nggak kita amalin? Boleh, ya kan? Tapi untuk diri sendiri. Nah, kalaupun misalnya kita nanti dalam keadaan tertentu terdesak, ya kan gitu kan? Nah ini boleh nggak nih saya gitu. Nah, jadi kita nggak kaku gitu loh. Kadang-kadang kalau ngajinya Fathul Muin, dia nggak ngaji Minhaj, nanti dalam bermasyarakat jadi kesannya kaku sekali. Nggak boleh, ini nggak boleh, semua nggak boleh nanti kan gitu kan. Ini harus begini, ini harus begini. Dan rentan jadi sangat mudah menyalahkan orang. Maka perlunya kita ngaji di atas tuh Minhaj, ya kan? Apalagi sampai kalau apa tuh? Oke lah untuk mazhab Syafi'i, insya Allah syarah Minhaj dari Mahalinya, Tuhfah, Nihayah itu insya Allah cukup. Dan juga kita perlu mendalami usul fikihnya mulai dasar sampai sampai luma minimal, itu kan kita dalam. Mungkin gitu aja Pak Samsuri ya. Atau teman-teman ada yang lain pendapat? Ya Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya Ustaz. Pinjam Sob. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ya silakan. Saya Muhammad Najwa di Ustaz. Di situ kan Ustaz pemegang sanad Ustaz. Bisa nggak kami minta sanad dari Ustaz ataupun ngaji kitab apa begitu Ustaz? Bisa boleh. Ya insya Allah memang gini ya. Kalau sanad tuh untuk takrib sendiri kebiasaan, karena saya kan ngajinya juga di Jawa ya. Jadi matan takrib itu nggak pernah, maksudnya sanad bilisan atau dengan tulisan itu juga nggak tradisi kalau di ini ya pesantren Jawa gitu. Uzi baju. Saya malah matan takrib itu
dikaji di pesantren tapi ijazahan sanad nggak ada gitu. Karena sanadnya ya turun temurun aja gitu, maksudnya dari guru ke guru ke guru ke guru gitu. Ya insya Allah selesai kita ngaji matan ini, insya Allah ya rantai keilmuan nggak putus lah. Saya bisa mempertanggungjawabkan lah karena saya ngajinya ada guru saya ngaji ke gurunya yang lain juga. Jadi kalau sanadnya nih Pak Muhammad Najwa Shiddiq minta sanad secara tulisan gitu saya nggak punya. Kalau untuk kitab takrib saya nggak punya. Kalau kitab yang lain saya malah punya gitu. Maksudnya kitab untuk kitab takrib saya punya sanadnya, tapi nggak punya sanad tulisan gitu. Tapi kalau untuk kitab-kitab yang lain malah punya, seperti Fathul Muinnya, Yana atau yang lainnya tuh insya Allah punya saya. Iya Ustaz. Waktu saya dijawab pun kan ada juga itu sanad dari Payaman ya Ustaz ya kan. Itu alumni Payaman sama Pak Yai Mukhlisun. Waktu itu ya kasih sanad karena waktu saya pergi terburu-buru jadi sanad yang biasa memang kalau di Payaman Fathul Qorib ataupun Bajuri itu memang ada sanadnya Ustaz, tapi kan bilisan ya Ustaz ya. Dengan tanpa tulisan gitu aja kan. Ya kalau tapi yang I'ana ini memang saya kalau memang ada Ustaz mohon minta juga Ustaz gitu kalau ada I'ananya ataupun yang mana Ustaz. Kalau memang ini Pak Najwa Shiddiq kalau nanti masalah kitab I'anah mungkin nanti bisa Japri nanti baca ya mungkin saya baca berapa halaman mungkin depannya atau belakangnya ya insya Allah nanti kalau memang bisa saya kasih lah gitu. Baik. Oke Ustaz, tukar Ustaz. Ya wa'iyyakum. Mungkin teman-teman ada yang lain nih, Bu-ibu ada pertanyaan? Ya Ustaz, ada bisa. Apaan ya Ustaz? Bisa Ustaz. Ya silakan. Gimana kalau posisi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi kita dalam keadaan musafir, terus kita ikut sholat jamaah. Di dalam sholat itu kita tahu orang yang kita ikuti itu mazhabnya lain. Bagaimana cara kita mengkondisikan saat itu, apakah harus membatalkan sholat atau gimana Ustaz? Syukron. Ya. Baik. Jadi kalau semua mazhab dengan mazhab ini ya syarat iktidak itu pertama syarat iktidak kita makmum tuh nggak harus tahu orang di depan kita itu siapa gitu. Dan terus mazhab apapun selagi mazhab yang 4 itu ya intinya masih ahli sunnah wal jamaah lah. Kita sah bermakmum kepada mereka. Jadi nggak ada masalah. Kita mazhab Syafi'i bermakmum kepada mazhab Hanafi nggak ada masalah. Begitu juga mazhab Hanafi bermakmum kepada kita juga nggak ada masalah. Paling seperti ini dulu kalau kita mazhab Syafi'i kan Bismillahirrahmanirrahim itu kan wajib ya. Bismillahirrahmanirrahim wajib. Nah, sedangkan mazhab Hanafi kan Bismillah nggak wajib ya. Bismillah nggak wajib. Tapi mereka Bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan. Nah, dulu pengalaman saya pernah berapa kali ke India, ke Bangladesh kan. Alhamdulillah mereka walaupun mereka nggak menjaharkan Bismillah, tapi Bismillah itu tetap dibaca mereka secara sir. Kalau saya tahu karena di mic kan pakai mic jadi kedengaran lah. Berapa kali sholat tuh setiap sholat itu dengar kan mereka baca Bismillah. Jadi insya Allah aman lah. Mau mazhab apapun kita boleh tidak sama mereka atau kita jadi imam mereka juga nggak ada masalah. Walaupun wudhu kita dengan wudhu Syafi'i Ustaz. Wudhu Syafi'i dengan wudhu Hanafi gitu. Tetap sah sholat kita yang di belakang mereka. Nggak ada masalah. Sah, insya Allah sah. Ustaz. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin nih ada Bapak Ibu-ibu sekalian, baik yang di offline sebelum kita akhiri majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Saya ada pernah baca satu kaidah, pakai kaidah fikih atau kaidah usul fikih ya. Sebenarnya itu lebih kurang idza shahat salatuhu sahha iktida'uhu. Itu Ustaz, bagaimana maksudnya Ustaz? Daripada kaidah tadi Ustaz yang bisa kita ambil puruknya ataupun cabang-cabangnya gitu dari kaidah tadi Ustaz. Kaidah tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya lah. Kaidah ini menjawab pertanyaan sebelumnya tuh. Oke. Oh, berarti bisa ke situ Ustaz ya? Iya.
Kayaknya Ustadz ini membantu saya nih, alhamdulillah nih. Terima kasih. Enggak saya raja saya cuma yakin aja. Syukron Ustaz, syukron. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para asatiz atau asatiza. Mungkin untuk malam ini saja pertemuan kita. Dan kitab yang kita kaji ini memang kitab dasar sih, ya kan, kitabnya Matan Takrib. Jadi kalau memang ada yang ngerasa, kayaknya ini nggak berbobot atau kayaknya saya udah tahu ya, memang namanya kitab Matan Takrib kan, kitab dasar kan. Saya sengaja buka kajian dasar ini karena memang di sini ibu-ibu bapak-bapaknya ya memang masih orang awam gitu. Tapi kayaknya kalau di Zoom ini ustadz-ustadz semua ini, ada yang dari Darul Mukhlasin juga ini. Tapi nggak apa-apa lah, saling belajar insya Allah ya. Nggak apa-apa Ustadz, yang dasar-dasar aja. Saya juga awam. Mengulang kaji, mengulang kaji. Oke, mudah-mudahan Semuanya perlu diulang, Ustaz. Ya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan futuhal ilm, diberikan ilmu, dan paling penting mudah-mudahan kita itu bisa mengamalkan. Walaupun kitabnya dasar, tapi kayaknya kalau takribnya kita amalkan sesuai di kitab, insya Allah barokah hidup kita, ya kan, gitu. Beribadahnya sesuai dengan di kitab, ya kan, gitu. Insya Allah barokah. Ya, kalau ada yang benar nih, Bapak Ibu sekalian, ada yang benarnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurangnya atau salahnya, itu datang daripada kekhilafan dan kebodohan diri saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Ustaz, jangan lupa Ustaz PDF Ustaz. Insya Allah untuk PDF akan dibagikan di grup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin duluan ya. Tafadhal ya Ustaz. Aku izin keluar ya. Tafadhal ya Ustaz. Saya mau izin Ustaz, izin live juga Ustaz. Silahkan. Mungkin ada yang bisa dibagikan Ustaz, tafadhal. Sama Ustaz, izin live juga Ustaz.
Ya yang hadirun bisyukur taqwa.